Ada seorang laki-laki mengambil obor, lalu dia nyalakan api. Dia lihat ada sarang semut, lalu dia nyalakan semut, lalu dia bakar itu semut. Nabi melihat, apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Allah pemilik api. Tidak boleh menganiaya semut. Nabi hanya mengajarkan jangan menganiaya semut, bukan belajar bahasa semut. Beli tomat ke kota Mekah, tapi ada tiang yang menghalangi. Al Ustadz Abdul Somad memang sudah lama bertausiah, tapi sayang belum berani beristri lagi. Ke Keramat naik sepeda, tabrak bocah kakinya patah. Ustadz Abdul Somad tausiah di Madura, mengapa pakai kopiah warna merah? Naik kereta beli mentimun, ditambah nasi letak di alas. Sengaja saya panggil Al Ustadz dengan bahasa pantun, kalau berani mohon dibalas. Hadirin bapak dan ibu jamaah pengajian rahimakumullah, tibalah di mata rantai acara yang kita tunggu dan kita nanti bersama. Berikut tabligh akbar dan tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Profesor Dr. K. Haji Abdul Somad LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya sehat, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dianggap, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makan pagi menjamu selera, setelah itu pakai baju katun. Sudah lama Ustadz Somad ke Pulau Madura, baru ini ditantang berpantun. Kalau Tuhan membeli ragi, jangan dicampur dengan sayur kubis. Kenapa kami laki-laki tidak menambah lagi? Karena yang lama belum habis. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa bunga raya. Kenapa Ustadz Somad pecinya merah? Tanda cinta Indonesia Raya. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa pakai kain katun. Ini undangan ceramah atau mau berbalas pantun? Sebenarnya tradisi berpantun itu supaya suasana kita ini menjadi cair, tidak tegang. Dan sebetulnya pantun itu juga untuk memancing. Ternyata jamaah kita ini nggak punya hutang. Kalau orang punya hutang dipancing pantun, ketawanya nggak selesai. Tapi melihat dari senyumannya luar biasa. Kalau Tuhan pergi berkawan-kawan, jangan lupa singgah ke Padang. Lihat dari senyuman, nampaknya jamaah nggak punya hutang. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunaskan Allah SWT. Oh, banyak juga yang punya hutang. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para habaib. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Guru kita semua, sahibul fadilah, Fadilatul Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, beserta seluruh jamaah yang berhadir, sahibul hajat, sahibul bait, Haji Junaidi, Bapak Haji Aminullah, Bapak Haji Muallim,
Bapak Ibu semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baris yang pertama. Baris yang kedua, birrul walidain di era kekinian. Itu yang akan kita bahas. Ustadz Abdul Somad tidak boleh ceramah keluar dari tema. Yang pertama, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad engkau sholat tegaknya lama sampai kakimu bengkak, enggak ada. Engkau sholat sampai jidatmu hitam, enggak ada. Yang jidatnya hitam jangan tersinggung. Engkau tidak ada. Tapi Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat luar biasa. Orang yang titelnya panjang, jabatan tinggi, hartanya banyak, tapi kalau sudah tidak berakhlak, tidak ada harganya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya Ustadz Somad menjaga akhlak. Kira-kira kalau Ustadz Abdul Somad pagi ini datang pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, pakai jaket kulit, dan pakai sepatu bot, itu menurut Islam halal atau haram? Halal. Saya nggak buka aurat, saya pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai sepatu bot, pakai helm, lalu saya berdiri, hai guys. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jangan heran kalau Ustaz Abdul Somad di Pulau Madura dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pakai sarung terus. Kenapa? Ini adab di Pulau Madura. Kalau tuan membeli burung, jangan lupa pergi berkelana. Walaupun Ustadz Somad pakai sarung, di dalam tetap pakai celana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini namanya adat, sopan santun. Maka jangan mentang-mentang belajar di luar negeri merasa diri hebat, merasa lebih mulia. Jaga akhlak adabmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak jamaah kita yang jauh lebih tua dari Ustadz Abdul Somad, ketika bertemu jamaah dari Pulau Madura ingin mencium, sebelum dia cium tarik duluan. Rupanya sebelum saya tarik dia pegang duluan, tenaganya lebih kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dia mau cium tangan saya mau tarik nggak bisa, dia duluan narik. Saya pun mau cium tangan dia, akhirnya kepala kami belaga. Itulah pengalaman saya di Pulau Madura. Berapa banyak orang-orang tua merendahkan dirinya, saya merasa mereka jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Boleh jadi Abdul Somad yang dimuliakan disambut dengan tala'al badru alaina, diberikan kursi yang lembut, dikawal Bapak TNI Polri dengan bunga-bunga, dengan karpetnya yang paling tinggi sekarang. Ingat, dalam hatimu ada angku, ada sombong Abdul Somad. Boleh jadi yang duduk di bawah, yang tidak dapat tenda, yang di atas tanah lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Oh, betul kata jamaah. Kalaupun betul, jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya waktu bilang betul tadi agak pelan dikit? Oke, kita ulang lagi ya. Ya Allah, senangnya hati bertemu dengan orang-orang baik, di tempat yang baik, bersama orang baik, diberikan kesempatan menyampaikan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Uqtulul aswadaini fis salah, bunuhlah dua yang hitam walaupun engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Kalau sholat matanya dibuka apa ditutup? Hebat jamaah.
Inilah maknanya orang Madura ini ngaji, banyak kiai, banyak pesantren. Belum saya kasih tahu, udah tahu duluan. Mana dalilnya kalau sholat itu mata dibuka? Uqtulul aswadaini fassalah, bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Hitam yang pertama thu'ban, ular. Hitam yang kedua akrab, kalajengking. Gimana kita tahu ada ular dan kalajengking kalau mata kita tutup? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Begitu dibuka anaconda. Makanya mata dibuka. Tapi kadang-kadang ketika kita sedang sholat, ada kalanya mata kita tutup. Saya kadang pernah sholat di masjid, saya buka langsung saya tutup. Kenapa? Yang di depan saya pakai baju kaos, coblos nomor, apalagi udah mau dekat-dekat pilkada ini. Alhamdulillah kita bebas dari politik apapun. Kita semua li'ila'i kalimatillah, dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah membunuh hewan, apakah boleh begitu selesai sholat kita tangkap itu ular karena kita marah, kita cabut taringnya satu, habis itu kita copot satu lagi, setelah itu kita lepaskan ular, silakan pergi, kasih tahu sama teman-temanmu yang lain, jangan macam-macam. Nggak boleh. Apa kata Nabi? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, pukul sekali pukul mati. Jangan mentang-mentang tidur siang diganggu lalat, lalu lalatnya ditangkap, cabut sayapnya satu, kasih tahu temanmu yang lain, terbang sana. Nggak boleh. Kalau ada orang yang cerita akhlak dengan ayah biasa, akhlak dengan ibu biasa, tapi akhlak kepada hewan, kepada lalat, kepada ular, kepada kalajengking, itu diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki bawa kambing, kambing dia tarik, setelah dia tarik dia banting, dia jatuhkan ke tanah, habis itu dia cabut goloknya, lalu dia asah di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin, apakah kamu mau buat kambing ini mati berkali-kali? Tidak boleh mengasah pisau golok di depan mata kambing. Itulah mengapa saudara kita, sahabat kita, kalau telinga kambingnya panjang, ditarik, ditutup matanya, atau di tempat yang jauh dari teman-teman sahabat-sahabatnya, lalu kemudian disembelih dengan baik. Apa makna dari hadis ini? Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi neror suami. Ini Ustadz Somad ini nggak adil, selalu merendahkan perempuan. Oke, kita balik, menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror istri. Betul Bu? Semangat sekali saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, sembelih dengan baik, sekali potong putus. Masalah nyembelih jangan ajarkan orang di Pulau Madura. Kenapa? Karena saya selalu makan sate Madura, tapi selama saya berkeliling di Pulau Madura belum pernah kelihatan sate Madura. Kalau di Pekanbaru banyak. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh menyakiti hewan. Ambil tulang yang tajam, potongkan ke leher ayam, haram, nggak boleh motong pakai tulang. Kuku tusukkan ke leher bebek, nggak boleh. Ambil pisau yang tajam, ambil listrik, disetrum, nggak boleh. Ada namanya stunning, tulisannya STUNNING, stunning. Stunning itu adalah pistol yang pelurunya tidak keluar. Kalau ditembakkan ke otak kecil hewan, hewan jadi bodoh. Enggak boleh lebih dari skala 7. Di atas skala 7 mati dia, tidak disembelih, haram dagingnya. Maka stunning hanya boleh membuat binatang lemah. Itu sapi Australia yang tidak diikat, lebih ganas daripada banteng. Itu bagaimana supaya dia lembut, supaya dia tidak melawan? Ditembak stunning. Jangan lewat dari skala 7. Skala 8, 9 mati, haram dagingnya. Hanya boleh tembak otak kecilnya, dia tidak mati, dia hanya bodoh. Ada beberapa perempuan memakai stunning, ditembak ke suaminya, suami jadi bodoh. Mas,
saya mau pergi arisan, tolong pel lantai, mandikan anak, ganti pampers. Iya, itu suami yang sudah kena stunning. Tidak ada di Pulau Madura, adanya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Kalau yang di sini ini laki-laki yang soleh-soleh, baik-baik semua. Bapaknya baik, ibunya baik. Itulah kenapa acara ini menjadi baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak kepada kambing, akhlak kepada ular, akhlak kepada kalajengking. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat mengambil anak burung. Anak burung dibawa pulang ke rumah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kembalikan anak burung ini, karena nanti dia akan mengadu pada hari kiamat. Kamu sudah memisahkan dia dengan ibunya. Maka bapak-bapak yang ada pelihara burung di rumah, tolong burungnya berpasangan, jangan sendiri. Ini banyak orang pelihara burung, sarangnya banyak, sangkarnya emas. Dari sejak kecil sampai akil balik, burung itu menjerit. Dan ketika menjerit, yang punya malah ketawa, mantap, mantap. Padahal burungnya bilang kawin. Apakah boleh orang Islam memelihara burung? Boleh. Mana dalilnya boleh? Nabi bertanya kepada seorang anak kecil. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Burung pipit bahasa Arabnya nughair. Yang punya burung namanya Umair. Ya Umair, ma fa'alan nughair? Nabi sedang bercanda dengan anak kecil. Itu dalil boleh memelihara burung. Tapi kalau dia dibesarkan, kandangnya besar, aviari yang besar, makanannya cukup, berpasang-pasangan. Burung yang jantan satu aja, betina aja buat banyak-banyak. Sebab kalau banyak laki-laki, dia berantem di sana. Ini hanya untuk burung, ibu. Tolong jangan ditafsirkan macam-macam. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama Abdul Somad ceramah, hari ini dihadiri Hello Kitty. So sweet my honey. Begitulah ibu-ibu ingin anaknya ikut ngaji. Bagaimana supaya anaknya tenang, nggak nangis? Dibelikan boneka, luar biasa, macam-macam. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru hari ini dihadiri Spiderman. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa timba. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini dihadiri ikan lumba-lumba. Inilah gara-gara dipancing pantun, bawaannya mau pantun terus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau cerita masalah akhlak, jangan bahas akhlak dengan manusia, akhlak dengan hewan, dengan serangga. Bagaimana dengan pokok kayu? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Satu batang pohon kayu kau potong, kepalamu disungkurkan ke dalam api neraka. Dosa bukan cuma minum khamar, dosa bukan cuma maksiat zina, dosa bukan cuma riba. Mematang pohon kayu, memotong, menggunting, itu juga adalah perbuatan haram. Alhamdulillah Pulau Madura hijau, pohon-pohon kayunya subur. Sekarang agak kuning karena memang musim kemarau. Kalau sampai gara-gara acara tablik akbar ini ada pohon kayu yang dipotong, Abdul Somad ikut kena azabnya. Kenapa kau motong kayu? Karena untuk acara. Acara siapa? Abdul Somad. Masuk neraka, masukkan Abdul Somad. Makanya walaupun ini di tanah lapang, pohon kayu tidak ada yang dipotong, hanya diikat pakai tali plastik. Masya Allah, tabarakallah, hebat ini panitia. Bahkan panitia menjaga, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sudah mau sakratul maut, sudah di ruang ICU. Orang kalau di ruang ICU, judul lagunya menghitung hari. Lagu yang kedua, setengah napasku pergi. Lagu yang ketiga, sebentar lagi bagi-bagi warisan. Seandainya kau sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma,
falyughrisha, tanamkan bibit korma. Kenapa kita disuruh menanam bibit korma padahal kita sudah mau mati? Karena yang akan menikmati manis buahnya, yang akan bernaung di bawah pohonnya adalah generasi setelah kita. Maka sempatkan untuk menanam. Panitia hari ini tidak hanya menanam korma, tapi menanam bunga-bunga di atas pentas. Luar biasa. Bunga plastik. Bunga itu sifatnya kembang, harum, wangi, semerbak, layu, kuning dan mati. Maka perempuan seperti bunga, begitu juga cantik, muda, belia, tua, kuning, layu, mati. Maka suami yang mendampingi bunga siap dengan bunga yang akan layu. Banyak sekarang laki-laki nggak mau bunganya layu. Kamu nggak boleh layu. Akhirnya perempuan berpikir bagaimana supaya nggak layu. Bunga yang nggak layu adalah bunga plastik. Akhirnya wajah perempuan sekarang isinya dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik. Minum jus bengkoang nggak berubah. Akhirnya suntik putih, wajah Cina, tangan Afrika. Mohon maaf, jangan sampai mendengar ceramah ini lalu mengatakan, wah ini jangan-jangan Ustaz Somad nyindir. Saya ustadznya nggak pandai nyindir-nyindir. Tolong mendengar tausiah Ustaz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Kenapa? Karena beberapa jamaah yang dengar tausiah tersinggung, pulang meninggal. Bukan karena tausiahnya, tapi karena ajalnya sudah sampai. Insya Allah semua yang hadir ini panjang umur, sehat badan, barokah. Akhlak, akhlak, akhlak. Engkau dikenang orang bukan karena make upmu, engkau dikenang orang bukan karena cantikmu, tapi akhlak, budi pekerti, itulah yang dikenang sepanjang zaman. Bahkan sampai kita mati, yang kita kenang adalah kebaikan-kebaikannya, insya Allah. Amin. Tolong yang dikenang Abdul Somad banyak kurangnya, banyak silapnya, banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau ada kesilapan, kekhilafan, sudikah Bapak Ibu memaafkan kesilapan, kekhilafan saya? Alhamdulillah. Kalau yang diingat, ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan diri kita sendiri. Cari kesalahan diri, jangan cari kesalahan orang lain. Ketika kita mengatakan kamu mesti baik, maka satu jari ke orang lain, empat ke dirimu. Abdul Somad, kau mesti berakhlak, bersopan santun. Ustaz Somad itu mengajarkan sopan santun, tata krama, akhlakul karimah. Dia sendiri nggak berakhlak, dia membelakangi para kiai. Saya sudah mohon izin duluan. Sebelum berdiri, saya sudah mutar tawaf kudum. Dan mereka semuanya setuju. Maka saya berani. Andai tadi ada di antara kiai yang mengatakan, pasti saya ceramahnya begini. Saya mohon izin sama kiai. Kiai, boleh saya berdiri? Maka saya diizinkan berdiri. Walaupun begitu tetap membelakangi mereka. Mudah-mudahan Allah mengampunkan Al-Fakir Abdul Somad. Akhlak kepada burung. Ada seorang laki-laki mengambil obor, lalu dia nyalakan api. Dia lihat ada sarang semut, lalu dia nyalakan semut, lalu dia bakar itu semut. Nabi melihat, apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Allah pemilik api. Tidak boleh menganiaya semut. Nabi hanya mengajarkan jangan menganiaya semut, bukan belajar bahasa semut. Ternyata sudah banyak yang bisa bahasa semut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah kepada hewan. Banyak orang mengajarkan ini pemimpin internasional, orangnya berbudi mulia, memikirkan nasib bangsa, tapi tak banyak yang memikirkan nasib hewan dan binatang. Nabi Muhammad tidak hanya berperi kemanusiaan, tapi juga berperi kesemutan, berperi keayaman, berperi kekambingan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, lil mu'minin, lil mu'minat, lil alamin. Semesta alam mendapat rahmatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita kadang jangankan kepada hewan, kepada manusia pun tidak ada akhlak, caci maki, malah kalau sudah marah keluar dari mulutnya. Bukan cuman hewan, kebun binatang. Nabi itu tidak hanya bertetangga dengan orang Islam, ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Islam kalau ketemu dengan Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau orang Arab begitu, assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi kalau orang Indonesia lembut, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Orang Islam kalau jumpa dengan Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi. Orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa katanya? Assalamu alayka. Mirip assalamu alayka, selamat untukmu. Assalamu alayka, matilah kamu. Mendengar itu, kebetulan Nabi berjalan dengan Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Assalamu alayka dibalas sama Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah, kamu juga mati dan kamu dilaknat Allah. Begitu kalau perempuan balas, satu balas dua. Setuju? Setuju katanya. Jangan macam-macam. Kamu jual, gua borong. Kamu satu, saya dua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rifqan ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, bersikap sabar wahai Aisyah, bersikap lembut wahai Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin? Nabi kalau manggil Aisyah itu ya Humaira. Humaira dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humaira, wahai orang yang kulitnya putih kemerah-merahan. Makanya bapak pulang panggil istri ya Humaira. Ustadz, tapi istri saya nggak putih. Nggak apa-apa, menyenangkan hatinya. Kalau kamu belum bisa belikan dia rumah yang mewah, mobil yang mahal, cincin emas berlian, kau tinggal idkhalus surur fi qulubil mu'minin, bahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Ya Humaira, wahai engkau yang putih kalau kulitnya kena matahari kehitam-hitaman. Ya Humaira, jangan terlalu jujur. Ini pulang ke rumah ya Hajar Aswad. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Mereka mencacimu, memakimu, kenapa engkau tidak balas? Saya sudah balas. Loh, saya tidak dengar. Apa kamu balas? Nabi membalas wa alaika. Wa alaika artinya kamu juga. Nabi tidak ingin keluar kata kotor, nista, najis dari mulutnya. Mati kamu. Kamu juga. Saya juga kalau dimaki orang begitu. Somat setan, kamu juga. Coba perhatikan, apakah pernah Ustadz Somad mencaci maki di internet? Lihat caci maki mereka di Instagram Ustadz Somad. Lihat bagaimana haters menghantam Ustadz Somad, menyerang di YouTube. Ustadz Somad nggak pernah balas. Kenapa Ustadz Somad nggak balas? Karena dia nggak tahu passwordnya. Kalau saya tahu password saya, hancur semuanya. Saya paling mengerti tentang diri saya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak kenal siapa jati dirinya. Saya tahu saya emosi, saya tahu saya pemarah, saya tahu saya nggak bisa baca, saya akan balas. Cara mengunci diri saya, hai admin, tolong passwordnya jangan sampai saya tahu. Untuk menjaga siapa? Menjaga diri saya. Karena tidak semua juga di internet itu caci maki. Banyak juga yang DM message itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Saya mesti menjaga diri saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu menjaga diri kita dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad, jangan takbur, jangan angkuh, jangan sombong. Engkau bisa menjaga diri bukan karena dirimu, tapi karena doa jamaah yang tulus ikhlas dari Pamekasan. Kita sekarang di mana? Pamekasan, betul. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pernah saya ceramah gitu, beberapa kali saya sebut, selesai acara kasih tahu, mohon maaf Pak Ustadz, kita salah kabupaten. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi
ketika sallallahu alaihi wasallam itu bertetangga dengan orang Yahudi, perbuatan mereka luar biasa, tapi begitu sakit dialah yang datang menjenguknya, dan menjenguk itu memang betul kasih sayang. Kadang kita kalau teman musuh kita sakit, kita jenguk juga, cuman mau ngasih tahu dia, ente sakit juga kan, ingat nggak lama lagi mati. Nabi dihina, dicaci maki, apa doa Nabi? Bahkan menyebut namanya. Ustaz Abdul Somad, boleh kalau doa sebut nama orang? Nabi menyebut nama, Allahumma a'izzal islama bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Ada dua Umar yang saat itu memusuhi Nabi. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Nabi tidak ada mendoakan matikan Umar, tidak. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar ya Allah, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab masuk Islam Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahlus sunnah wal. Orang Syiah mendoakan doa sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Kita mendoakan mereka, ziarah ke makam mereka. Assalamualaikum ya Rasulullah. Satu langkah. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Melangkah. Assalamualaikum ya Amiral Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Begitulah kita ahlus sunnah wal jamaah. Panjang umur, sehat badan, insyaallah bulan Oktober kita akan umroh akbar, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu luar biasa. Suatu ketika Rasulullah membuka sorban, lalu dia letakkan di atas tanah. Sahabat semuanya heran, kenapa Nabi membuka sorbannya dan meletakkan di atas tanah. Tak lama setelah itu datang seorang perempuan, dan perempuan itu duduk di atas sorban Nabi SAW. Siapa ini perempuan? Ternyata perempuan itu adalah Syaima. Syaima adalah perempuan satu ibu susuan, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi tak punya saudara perempuan, tapi dia punya saudara satu susuan. Begitulah Nabi memuliakan perempuan. Siapa yang mengatakan dalam Islam perempuan dihinakan, direndahkan, dijatuhkan? Nabi SAW memuliakan perempuan. Nabi diundang untuk makan. Begitu diundang makan, Nabi ditanya, kalau bahasa Maduranya, what do you want? Kamu mau apa? Nabi suka makan apa? Ternyata Nabi suka makan kaki kambing bagian depan. Kita kalau bertamu ke rumah orang ditanya suka makan apa, mereka akan jamu dengan makanan yang banyak. Seperti Bapak Aminullah memberikan saya makanan banyak sekali, tapi nggak sempat dimakan karena buru-buru foto. Udah, saya cuma basah, sempat makan tadi. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Pak Haji Junaidi, Haji Aminullah, Haji Muallim. Mudah-mudahan haji-haji yang lain mohon maaf tidak saya sebutkan, bukan karena saya nggak tahu, tapi karena nggak ingat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga, berjiran, bersahabat, tapi dia tetap menjaga akhlakul karimah. Apakah ini dilanjutkan oleh umat Nabi Muhammad SAW? Ya, ada seorang wali Allah. Ingat, wali Allah, bukan wali kelas dan wali murid. Namanya Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika karomahnya bisa sholat maghrib di Makkah, sholat isyaknya di Madinah. Sekarang saja kita naik kereta api 2 jam baru sampai. Zaman itu kalangan salaf 3 abad pertama dia bisa karomah luar biasa, tapi malam itu nggak bisa, karomahnya hilang. Kenapa? Lama dia mikir, kenapa? Rupanya dia beli kurma. Saat membeli kurma, pulang ke rumah, di dalam kurma itu ada semut. Maka dia cari semut itu, dia kembalikan lagi ke tempat penjualnya. Orang bertanya,
Ini kan masalah semut, semutnya masuk ke dalam kurma. Kita belinya akadnya kan kurma. Saya beli kurma ini satu tumpuk tunai, nggak pernah akad. Saya beli kurma ini dengan semutnya sekalian tunai. Kenapa dikembalikan lagi semut? Apa jawab Imam Ibrahim bin Adham? Jauh dari keluarga itu menyakitkan. Sampai semut yang jauh pun dia pikirkan. Tolong ibu besok kalau beli cabai perhatikan satu-satu. Akhlakul karimah. Jangan sampai kita menjauhkan orang, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, jangan sampai kita mengadu domba. Jangan mau diadu domba dan jangan mengadu domba, karena yang suka diadu hanyalah, Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, domba-domba yang ada di Pulau Madura tidak pernah diadu. Kenapa? Langsung disate. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitulah akhlak. Ustaz Abdul Somad sampaikan 2 materi, habis sudah 35 menit baris yang pertama. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Bagian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Adik-adik yang masih kuliah, belum bisa membahagiakan orang tua dengan uang karena kalian masih hidup subsidi tunggal. Bahagiakan mereka dengan nilai, tunjukkan nilaimu tinggi. Ustadz Abdul Somad belajar di Mesir tahun 98, kakak kelasnya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani 96. Ke Mesir saya ikut, ke Sudan saya ikut lagi. Beliau tamat dari Sudan, saya pun ke Sudan juga. Pergi ke Mesir, saya ikut ke Mesir. Beliau ke Sudan, saya tamat Sudan. Beliau di Pulau Madura, saya datang. Beliau ke surga bersama di Mesir, bersama ke Sudan, bersama di Pulau Madura, insya Allah bersama di surga. Dari bunyinya sepertinya nggak setuju. Bapak Ibu setuju kalau kami masuk surga? Lihatlah bersihnya hati orang Pulau Madura. Padahal yang saya minta cuman kami berdua. Enggak ada tuh mereka komplain waktu saya bilang tadi, Bapak Ibu setuju kami masuk? Enggak, kami juga. Enggak ada. Mereka saking sayangnya dengan Kiai sampai melupakan diri mereka sendiri. Begitulah saudaraku di Pulau Madura. Orang kalau sudah jatuh cinta, dia lupa dirinya belum makan, yang dia ingatkan orang lain. Yayang udah makan, Yayang udah tidur. Padahal nikah aja belum, akad aja belum, tunangan aja belum. Kamu kenapa pacaran? Ini pacaran syariah Ustadz. Bulan pertama panggilannya ya akhi ya ukhti, bulan kedua ya abi ya umi, bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Bahagiakan dulu ayahmu, dia yang berpanas-panasan di tengah kebun melepuh kulitnya untuk menyekolahkanmu. Bahagiakan ibumu, meregang nyawa dia melahirkan kamu ke dunia. Ini banyak anak-anak sekarang ini nggak ngerti bagaimana proses melahirkan. Tolong ibu ceritakan. Nanti kalau saya yang menceritakannya, melahirkan itu menyakitkan, meregang nyawa. Ayah kayak pernah aja. Makanya ibu yang mesti cerita tentang ini. Dalam Quran ada, tapi kami laki-laki hanya bisa membacakan ayatnya. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir. Setiap kali bicara tentang Allah, setelah Allah pasti orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Berbaktilah, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah. Setelah Allah langsung orang tua. Wabil walidaini. Orang tuamu tidak minta kau buatkan rumah yang besar. Orang tuamu tidak minta kau belikan gelang emas yang megah, mewah, mahal. Yang mereka inginkan kau pulang dari kampus, kau ambil baju koko dengan sarung, kau sholat, Allahu Akbar, dia buka pintu, lapang hatinya, ya Allah, anakku sejak mendengar kajian tausiah Ustadz Somad di channel YouTube-nya itu sekarang sudah sholat. Cuman saya heran, ini sholat apa ya? Sholat duha kok pakai kunut.
Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz kan kalau tanya jawab biasanya menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, 4 mazhab. Iya, itu kalau duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Namanya mazhab ketinggalan kereta. Mereka bahagia ketika kau miss call, kau sudah berhasil sukses. Lalu kemudian kau tanya, apa kabar ibu? Kalau bisa pulang, bawakan baju yang paling dia senang, makanan, sajadah. Aku, kata ibu saya almarhumah, mataku kalau ngelihat Quran ini nggak jelas lagi titiknya. Dia nggak ada minta belikan. Pergi saya ke toko buku, saya beli Quran besar, masih ada di rumah, sebesar setengah pintu. Saya belikan rehal, saya baca. Setelah kau belikan Quran ini, terang mataku, senang aku ngaji. Duduk di lantai ini nggak enak, nggak ada mereka minta belikan, nggak ada. Begitu dia berkata, duduk di atas ini, belikan itu sajadah yang kira-kira kalau kita berdiri di atas sajadah itu kita pun hilang karena jari-jari kita hilang semua. Ternyata setelah meninggal dunia baru kita rasakan sajadah yang dibelikan dulu, Quran yang dibelikan dulu, yang disangka nggak ada apa-apanya. Setelah orang tua meninggal, sajadahnya digelar, letakkan Al-Quran, duduk di atas, mengobati kerinduan. Kalian yang masih ada ibu tidak bisa merasakan itu. Nanti setelah dia meninggal, baru kalian berkata, betul kata Ustaz Abdul Somad. Memang betul. Kalau sudah tiada baru terasa. Wih, dulu waktu ku kasih tahu kenapa nggak percaya? Tapi dia istri saya Pak Ustadz. Dia ketemu denganmu setelah kau 25 tahun, setelah kau sukses, setelah kau sekolah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Siapa yang mendidikmu? Siapa yang mengusap ingusmu? Siapa yang mencebokkanmu? Siapa yang memandikanmu? Engkau dimandikan satu hari berapa kali? Pagi dimandikan, siang mandi lagi, sore makan coklat, mandi lagi, malam mandi lagi. Kau mandikan satu hari 4 kali dimandikan. Mereka minta mandikan cuman sekali, mandi jenazah. Sementara mandi jenazah pun dengan sombongnya kau ambil dompetmu yang banyak, duit 2000-an itu, lalu kau upah orang lain, tolong mandikan ibu saya. Sementara engkaulah yang paling layak memandikan kalau kau anak perempuan. Yang perempuan memandikan ibu perempuan. Oh iya, ibu memang perempuan. Makanya kalau buat pelatihan penyelenggaraan jenazah, itu yang ikut peserta itu anak-anak kita. Ini sekarang kalau panitia masjid buat acara hari Ahad ini, kursus penyelenggaraan jenazah, yang daftar bapak-bapak. Bapak nggak usah daftar, karena yang mau dimandikan bapak. Anak-anak kita memandikan jenazah kita. Iya, kalau ibu di Pulau Madura yang baik-baik, yang ramah-ramah, yang tawaduk, rendah hati. Coba kalau orang yang sombong, angkuh, nggak pernah mau tahu dengan tetangga, ngomongnya kasar. Begitu mandi, anaknya nggak bisa dimandikan sama orang lain yang memang sudah lama menyimpan dendam. Saatnya tiba. Ini kan orang yang sombong kemarin. Keluarga jangan ikut, kami aja. Diambil semprot dorsmir. Ambil mama lemon, semprot hidungnya, baru tahu. Jangan angkuh, jangan sombong, didik anak-anakmu. Insya Allah kita semua anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Ada buku judulnya Sa'as wa Sa'ah, Oraib wa Taraib, ditulis oleh Abu Amr al-Misri, orang Mesir. Dalam buku itu bercerita tentang seorang laki-laki yang sudah tua renta, mau dibunuh oleh anaknya karena nggak mati-mati, warisannya mau diambil. Anaknya bingung, ini kok nggak mati-mati orang ini ya biar dimatikan sekalian. Akhirnya dibawa ke tempat gurun pasir, nggak ada orang, nggak ada manusia, yang ada hanya satu batu. Lalu dia akan memancung bapaknya. Sebelum bapaknya dipancung, bapaknya ngomong, sebelum kau pancung aku, ada satu yang mau ku sampaikan. Apa? Disinilah aku dulu memancung bapakku. Anaknya terdiam. Ternyata aku memancung kamu karena dulu kamu juga memancung bapakmu. Berarti nanti aku juga mati akan dipancung bapakku. Enggak jadi dia pancung. Apa maknanya? Orang yang minum khamar
boleh jadi di dunia bahagia karena azabnya nanti di akhirat. Orang yang berjudi bisa jadi di dunia hidupnya senang, azabnya di akhirat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia pasti dia akan menderita. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang durhaka pada ayah, pada ibu, di dunia menderita, di dunia menderita, azabnya di dunia, di akhirat dapat lagi. Loh, di dunia kan sudah kena azab, masa di akhirat dapat lagi? Itu baru DP-nya. Hati-hati yang durhaka kepada ibu dan ayahnya. Kalau kau sudah punya uang, sudah bekerja, gajimu ada, ini jatah istrimu, istrimu dapat 5, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi ibu bapakmu juga wajib kau nafkahi. Kalau sanggup berikan, jelaskan kepada istrimu. Jangan sampai ibu datang ke rumah mau minum teh manis pun gulanya pakai garpu. Pergi ibu ke dapur, kenapa tehnya kurang manis? Lihat dalam toples nggak ada sendok, garpu dipasang istrimu. Dia mau makan enak, mau minjam, aku pengen makan di rumah makan restoran, minjam uangmu 100.000 nak. Sebentar ya Bu, saya tanya istri saya dulu. Kalau ada anak laki-laki model begini, ini anggota ISIS, Ikatan Suami Istri. Mudah-mudahan anak ibu yang laki-laki semuanya anak yang berbakti pada orang tua. Ibu yang hari ini sebagai istri, ibu yang hari ini sebagai menantu, ingat, kalian nanti akan punya menantu perempuan. Sebagaimana sikap kalian terhadap mertua kalian saat ini, begitu jugalah menantu kalian nanti terhadap kalian. Waspadalah. Ustadz Somad ini kalau ceramah nakut-nakuti, memang betul Ustadz teroris ini. Bapak-bapak yang laki-laki juga begitu. Kalian menikahi perempuan, perempuan itu adalah anak yang dilahirkan, disusukan, dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Lalu kemudian mereka diberikan kepadamu hanya dengan mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat enggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sedangkan ikan mas koki saja dipelihara orang tidak mau dia jual mahal karena sayang. Sedangkan ikan arwana dia simpan puluhan juta nggak dia jual, tapi anak gadisnya dia berikan. Kenapa? Karena dia ingin anaknya bahagia bersamamu. Lihatlah bagaimana pemuda-pemuda di Pulau Madura menjaga pohon kayu, menjaga Pulau Madura, menjaga garam. Nikahkanlah anakmu dengan orang Madura, sedang garam aja dia jaga, apalagi kamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki dan perempuan, al-mu'minun laki-laki wal mu'minat perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Dosa. Ada yang dosa besar. Ada yang terbesar. Apa itu ya Rasulullah? 3. Yang pertama, al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Alhamdulillah, Pulau Madura tidak ada orang yang mempersekutukan Allah. Semuanya ahli tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan pernah ada durhaka pada orang tua. Tapi Pak Ustadz, orang tua ini ngomongnya nggak berhenti. Itu karena dia sudah tua. Belum tua aja udah gitu. Orang tua itu seperti Quran lapuk. Orang tua itu seperti Quran tua. Orang tua itu seperti Quran buruk. Mau dibaca nggak bisa dibaca. Titik banyak sudah 3 karena dimakan rayap. Tapi mau dibuang berdosa. Begitulah prinsip dengan orang tua. Mau dibaca nggak bisa dibaca, mau dibuang berdosa. Lalu gimana? Jaga aja sampai akhirnya dia akan hilang sendiri. Dan setelah dia hilang, kau hanya tinggal kenangan. Malam tadi saya susah tidur. Kenapa susah tidur? Saya tadi malam tidur di kamar
yang 6 tahun lalu 18 Maret 2019 saya tidur di kamar itu, dan di pojok itu saya pegang handphone habis sholat subuh. Disitulah saya dapat WA, ibu sudah meninggal dunia. Payah saya tidur tadi malam, padahal badan saya lelah, saya ngantuk. Kenapa payah tidur? Baru saya paham, ternyata itu maknanya trauma. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kenapa? Karena udah kenyang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehilangan, menetes air mata darah, meminta untuk hidup kembali. Mudah-mudahan kalau ibu masih ada, pulang dari sini bahagiakan dia. Saya kalau pulang dari tausiah ketika dia masih ada, kalau dapat sorban seperti ini, saya kalungkan, saya fotokan. Cantik sorban nih mak ya, cantik, mantap sorban. Kalau saya dapat cincin, saya pasangkan, cantik, cantik cincin kau ini ya. Habis itu saya ambil lagi. Mengambil barokah pernah dipakai oleh tangannya. Batu yang pernah dipakai tangannya saya simpan, takut hilang. Begitulah. Tapi setelah dia tiada, kemana kita berbagi cerita? Engkau yang masih ada ibumu, masih ada ayahmu, bersyukurlah. Tapi bagi yang sudah tidak ada, bagaimana kami yang sudah tidak ada ini Pak Ustadz? Jangan berputus asa, ziarah ke makamnya Ustadz Abdul Somad, kakak saya yang meninggal. Saya datang ke kuburnya, lalangnya 2 meter Pak Ustadz. Ternyata anaknya nggak pernah ziarah. Dulu papa, mama, pret. Setelah meninggal dunia tak pernah kau ziarahi makamnya. Datang ke kuburnya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Makanya anak-anak kita bawa ziarah ke makam ayah ibu kita. Saya bawa anak saya bawa ponakan saya ziarah ke makam ibu saya, ziarah ke makam keluarga saya bawa mereka baca Yasin. Habis baca Yasin Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selesai itu saya katakan, sebagaimana aku membawa kamu ziarah ke makam ayahku, ke makam ibuku, maka nanti kamu juga akan membawa anakmu dan istrimu berziarah ke makam aku. Kalian siap? Saya nanya anak saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah Bapak nanti bawa liburan, bawa anak ke mall, bagus. Liburan bawa anak ke tempat-tempat puncak, danau, pulau, bagus. Saya baru pulang dari Pulau Sabang, bagus. Ini sekarang tidak pernah dibawa ke orang tua. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kemana? Kebun binatang. Silaturahim dengan siapa? Nenek moyang. Siapa? Monyet. Mohon maaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ustadz ceramahnya ngomong begini, mubazir Ustadz Somad. Orang di Pulau Madura ini berbakti pada orang tua, betul. Lalu kenapa Ustadz ngomong itu di sini? Saya kan ceramah memang di Pulau Madura, memang di Pamekasan, tapi ceramah saya ini kan tidak hanya didengar orang di sini. Kenapa? Karena ini akan ditonton melalui channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz Somad, ya, saya sekarang sukses di kota besar, alhamdulillah. Saya buatkan kamar untuk ibu saya, kamarnya besar, pakai AC, toiletnya duduk, ada TV besar. Saya mau bawa ibu saya dari kampung, saya bawa atau enggak Pak Ustadz? Jangan. Loh, kenapa Pak Ustadz? Karena standar bahagiamu beda dengan standar bahagia dia. Bahagia menurutmu kamar besar, pakai AC, WC duduk, TV besar. Sedangkan bahagia menurut dia adalah di kampung. Dia nggak bisa pakai WC duduk, dia mau jongkok.
Dia nggak mau pakai AC, dia kedinginan, dia kentut-kentut, dia masuk angin. Dia mau tidur di rumah kayunya, dan pagi-pagi dia mau ngasih makan ayam. Dia mau pergi yasinan, sore-sore dia mau pergi yasinan, kau kurung dia di dalam sangkar emas. Biarkan dia dengan kehidupannya. Bayar orang yang bisa menemani, memasak, membantu. Dia tidak mau pakai mesin cuci karena dia tidak yakin mesin cuci itu bersih dari najis. Dia mau bilas, dia mau bersihkan, dia mau siram pakai air solawat. Sementara kau pakai mesin cuci sekali kucek tanpa bilas. Kebahagiaanmu beda. Menurutmu bahagia itu pergi ke mall, kau pergi ke supermarket, ambil barang, hitung, la salam wala kalam, tip 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 tip, mati. Sedangkan bahagia ibumu beda. Dia mau beli tempe tahu di pasar, ikan asin, dia nawar, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, sehat, saya alhamdulillah. Ini tempenya berapa? 5.000, 2.000 aja ya, 2.500. Oke, itulah kenikmatan dia. Betul, Bu? Betul kata mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau jenguk dia, kau bahagiakan dia, kau bawa anak-anakmu, kau belikan pakaian yang bagus, makanan yang indah, yang enak, maka itulah kebahagiaan orang tua. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, kumpulkan kawan, jiran, sahabat, tetangga, berikan makanan, berikan kebahagiaan, Masya Allah, mengalir pahalanya. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan mengalir seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tapi kalimat itu kata-kata hikmah yang baik, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya belum melihat jam, tapi saya sudah tahu bahwa saya sudah berdiri 60 menit. Itu terasa dari rasa kesemutannya. Dua bahagian sudah kita bahas, tapi puncak dari kajian ini bukan tausiahnya, bukan tabligh akbarnya. Puncak kajiannya adalah pada doa. Dan doa kita hari ini, doakan supaya anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari riba, selamat dari LGBT, selamat dari pacaran bebas seks. Puncaknya anak kita membahagiakan, qurrata ayun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa. Aminkan doa yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan apa yang akan dipanjatkan kepada Allah dikabulkan untuk kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis saya tutup dengan satu pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.